Oke, selamat siang Ibu. Siang. Baik Ibu dari SMK Negeri 1 Menggala dengan kepala sekolahnya Bu nggih? Ya, siap. Atas nama siapa Ibu? Ferdayana. Ferdayana. Oke, Iya. panggilannya Ibu Ferda apa harus Ferdayana Enggak. panjang? Ibu Ferda saja. Ibu Ferda saja nggih. Iya. Dari di SMK Negeri 1 Menggala bertugasnya dari tahun berapa Ibu? 2015. 2015 sampai Ya, sekarang ya. sampai Dari sekarang. 2015 sampai sekarang berarti Ibu sudah lihat perkembangan di SMK Negeri 1 Menggala itu. Ada berapa jurusan di sana, Bu? Ya. SMK Negeri 1 Menggala ada 7 jurusan. 7 jurusan. Ya. Dengan jumlah siswa 515 siswa. 515 siswa. Ya. 7 jurusan itu jurusan apa aja, Bu? Jurusannya OTKP. DKV. Ya, DKP yang sekarang. Lalu ATPH, Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Oh, Tanaman Pangan dan Hortikultura ya. Lalu APAT, Agribisnis Perikanan, Air Tawar. Ya. Oke. Lalu DKV. Ya. Lalu otomotifnya kendaraan ringan dan sepeda motor. Oke, dari 500 siswa itu apalagi di sana ada anak-anak STM Bu ya, ada anak-anak otomotif. Siap. Kira-kira bagaimana Bu? Susah apa enggak menangani banyak siswa seperti itu dan sekolahnya pasti luas sekali Bu ya? Ya. SMK Negeri 1 Menggala punya lahan 2.500 meter persegi atau 2,5 hektar. 2,5 hektar. Ya. Okay. Itu terdiri dari 22 rombel ruang belajar. Iya. Lalu 7 jurusan kita punya ruang praktik masing-masing. Ya. Sudah punya ruang praktik masing-masing. Lalu ditunjang oleh 55 tenaga pendidik dan kependidikan. Oke, 55 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Jurusannya kan kalau misalkan saya boleh jujur ya Bu, jurusannya ini adalah jurusan-jurusan yang jarang sekali saya dengar. Ya, ada perikanan air tawar dan lain sebagainya. Itu susah nggak sih nyari siswanya Bu? Nah, itu dia. Itu tantangan kami. Kalau tadi pertanyaannya otomotif itu susah enggak gitu. Otomotif didominasi itu pria. Iya, laki-laki. Ya, laki-laki yang otomotif. Pengelolaan ya dikatakan susah gitu, dikatakan enak. Artinya punya karakter tersendiri. Iya, punya karakter. Ya, karakter tersendiri. Apalagi dengan kurikulum merdeka ini, itu dengan kita menganut sekolah menyenangkan gitu. Jadi mungkin pendekatan kita yang sedikit sekarang berbeda. Kalau dulu guru harus marah ketika anak tidak mengikuti aturan dan sebagainya. Dengan kita mulai mengarah ke sekolah menyenangkan, mungkin pola-pola itu agak sedikit kita rubah menjadi pendekatan dari hati ke hati, diajak ngobrol apa sih masalahnya gitu. 1 tahun terakhir memang perubahannya signifikan. Artinya tingkat pengelolaan kita terhadap anak-anak itu agak sedikit ringan, tapi memang harus konsisten. Ya, benar. Harus konsisten. Ya, harus konsisten. Lalu semua lini harus ikut. Semua lini itu harus ikut. Jadi tidak hanya guru TKRO dan TBSM itu saja yang menertibkan siswanya, tapi semua guru harus ikut andil. Artinya kondusifnya jurusan itu pasti efeknya ke kondusifnya sekolah. Lalu berkaitan dengan jurusan yang tidak biasa didengar di sini. Ya, di sini. Di sini. Karena potensi wilayah kami itu adalah potensinya perikanan. Kami dikelilingi oleh banyak sungai. Makanya wilayah kami dikatakan tulang bawang. Itu ada sungai yang cukup besar di wilayah Lampung, itu Sungai Tulang Bawang. Nah, nama Tulang Bawang sendiri itu berasal dari suatu kerajaan yang ada di Lampung. Itu kerajaan besar pada zamannya, itu adalah kerajaan Tulang Bawang gitu. Oke. Jadi kalau misalkan karena memang di SMK Negeri 1 Menggala itu kan ada SMK lain Bu ya? Betul. Berarti SMK yang membuka jurusan perikanan itu hanya SMK Ibu.
pertama di sana atau memang sebelum-sebelumnya memang sudah ada, Bu? Untuk perikanan awal kami itu namanya SMK Perikanan. Oh, Orang awal terkenalnya itu dengan sebutan SMK Perikanan. SMK Negeri 1 Menggala ini awalnya SMK Perikanan gitu Ya, ya? Oh. identik dengan SMK Perikanan gitu loh. Nah, untuk tahun-tahun terakhir memang jurusan perikanan dan pertanian itu sudah tidak favorit lagi. Perikanan Artinya sudah tidak favorit berarti siswanya sudah berangsur-angsur berkurang, Bu, ya? betul, minat masyarakat itu sangat berkurang karena pemahaman orang tua wali atau masyarakat itu yang terlalu memandang seorang petani, seorang Nelayan. nelayan itu anggapannya itu wah susah nih kerjanya Iya, yang paling benar. susah. Padahal itu hanya anggapan. Kalau kita mau sadari, kita sadarilah sekarang gitu loh. Petani itu tulang punggung kita ini adalah petani. Iya, benar. Nah, kita buktikan dengan kemarin, dengan kita dilanda COVID-19, itu yang masih bisa eksis itu ya petani dan nelayan Iya, gitu loh. benar, Bu, ya. Iya kan, masih bisa beraktivitas secara wajar gitu, produksi mereka masih bisa konsisten gitu loh. Nah, kalau kita tidak cepat-cepat memberikan pemahaman ini sebenarnya ke orang tua, mungkin ya 10 atau 15 tahun ke depan dengan tidak berminatnya anak-anak muda sekarang dengan pertanian dan perikanan, ya mungkin kita agak krisis petani dan krisis nelayan. Iya, benar, Karena Bu. mindset orang tua petani dan nelayan itu pekerjaan yang tidak menjanjikan. Padahal kan sekarang dengan kemajuan teknologi, petani itu bukan seperti petani zaman dulu yang harus berlumpur-lumpur gitu. Terus nelayan itu harus mancing di laut segala macam, itu tidak seperti itu. Jadi SMK itu tidak menciptakan hal yang seperti itu. Jadi petani sekarang kan sudah pakai yachtnya, Ya, benar. artinya dengan teknologi Teknologi baru, baru gitu loh, sistem penyiramannya seperti apa, hidroponiknya seperti apa, sehingga petani sekarang juga keren loh Iya, gitu benar. kan. Ya, Sebenarnya sudah banyak juga anak-anak muda generasi milenial yang memilih turun jadi petani. Memang sih belum iya, banyak, Bu, tapi kan itu ya karena banyak ditinggalkan orang, untuk sebagian orang menjanjikan jadinya, Bu, kan gitu, Bu, betul ya. betul, ketika bisa membaca peluang itu Iya, gitu loh. benar. Memang PR bagi kita khususnya sekolah-sekolah yang berbasis pertanian, itu PR kita untuk mengajak generasi muda sekarang untuk ayo loh lirik ini sektor ini. Pada sektor ini sektor menjanjikan, sektor yang membuka peluang besar karena petaninya itu dirubah mindsetnya, bukan petani zaman orang tua kita dulu gitu loh, yang harus kerja keras seperti apa, itu enggak. Nah, cuma kalau memang dia masih mindsetnya itu, ya memang susah Iya, jadi benar, Bu. petaninya, Jadinya kalau gitu. misalkan menjadi guru untuk anak-anak zaman sekarang itu kan tantangannya udah beda, Bu, ya. Kalau Betul, misalnya dulu kita lihat orang tua mereka bertani itu panas-panasan dan lain sebagainya, kan jarang iya sekali anak-anak muda zaman iya sekarang yang mau kayak gitu. iya Kalau boleh tahu, Bu, di SMK 1 Manggala sudah pakai kurikulum Merdeka dari sejak tahun? iya. Kebetulan kami baru pakai tahun ini. Pakai tahun ini. Iya, Berarti pakai baru tahun kelas ini. 10 yang implementasikan kurikulum Betul Merdeka, Bu, ya. betul Ada betul. tantangannya nggak, Bu, mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Kan ini berbeda sangat signifikan sekali dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Iya. Kurikulum Merdeka karena bahasanya baru, itu Mhm. pasti tantangannya baik dari luar maupun dari dalam. Dari Ya, dalam internal. artinya dari internalnya, baik dari siswanya, apaan tuh, gitu kan, maupun dari gurunya. Karena mindset guru itu sendiri, karena kita bukan hanya berbicara siswa ya, guru juga punya mindset yang kadang-kadang susah untuk kita rubah pemahaman. Apalagi penerapan kurikulum Merdeka sekarang, sosialisasinya itu kan kurang, hanya lewat media sosial, lalu kalaupun ada pembekalan itu hanya lewat daring gitu. Itu memang kita agak agak menemukan beberapa kendala. Tapi dengan gencarnya pemerintah, terutama Menteri Pendidikan kita, ya sekarang sih secara perlahan kita guru-guru juga sudah mulai paham apa nikmatnya project bersening, P5-nya gitu, semakin semakin paham. Tapi memang ini proses tidak mudah, tapi ya kita yakin sekolah kita bisa menerapkan ini secara perlahan, ya karena kita juga PK, mungkin kita posisinya nanti ini sudah dalam
pengimbasan, jadi kurikulum merdeka berbagi jadinya gitu. Oke, Ibu, jadi itu tantangan Ibu dari implementasi kurikulum merdeka kan gitu ya. Ya. Dari tadi Ibu sudah jalan-jalan, kita semua udah jalan-jalan di SMK Negeri 2 Badung. Siap. Kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan nggak? Kritik, saran untuk SMK Negeri 2 Badung ini. Supaya nanti kita bisa berbenah, Bu. Ini masih banyak sekali kita yang perlu dibenahi soalnya di SMK Negeri 2 Badung. Siap. Tadi alhamdulillah kami sudah berkeliling. Kami excited, artinya kami senang lihat kondisinya. Memang kalau dibandingkan tempat kami, ya yang sudah pasti itu adalah berbeda, itu adalah lokasi. Artinya luas sekolah gitu, memang sangat berbeda. Cuman kan kalau dihitung secara totalnya mungkin ya kita tidak jauh berbeda dengan jumlah rombelnya. Tapi kan Badung bertingkat ke atas, kami melebar ke bawah. Kami melebar mungkin di situ. Tidak banyak yang bisa kami kritisi karena secara keseluruhan dibandingkan dengan kami, yaitu tadi untuk siswanya sudah cukup rapi, tertib, baik pakaiannya maupun lingkungannya itu sudah rapi. Artinya kami pertama masuk itu kesannya wow. Wow-nya itu dalam artian ya ini basisnya STM tapi rasanya itu rasa OTKP. Artinya ya kalau kita lihat tingkat kebersihan dan kerapiannya. Lalu ketika kita berbicara disiplin tadi, memang banyak hal yang bisa kami kutip, artinya gitu bisa kami kutip yang insya Allah nanti kawan-kawan bisa memotret itu dan membawa potret itu, bahkan menerapkan potretnya itu yang bisa kami contoh di Lampung, khususnya di sekolahan kami di SMK Negeri 1 Menggala. Sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Kami sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini, bersilaturahmi di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini bukan hanya sebatas ini, gitu loh. Kami bisa terus belajar. Bahkan ya pada saatnya nanti mungkin kalau dari tim dari SMK PGRI bisa berkenan hadir mengunjungi kami di Lampung supaya silaturahmi ini, kekeluargaan ini memang bisa benar-benar terjalin. Artinya kita memang benar-benar berbagi, saling support gitu kan. Saling support supaya ya SMK memang benar-benar bisa di segala bidang. Gitu ya. SMK bisa. Oke Bu, kalau misalnya list pertanyaan sebenarnya banyak sekali Bu, tapi saya sudah diwanti-wanti oleh Bapak Kepala Sekolah supaya tidak mengambil waktu Ibu terlalu banyak, supaya teman-teman juga bisa istirahat. Saya mewakili sekolah mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan untuk hadir di SMK Negeri 2 Badung. Ya mudah-mudahan kolaborasi ini nanti bisa berlanjut ke depan ya. Kami juga bisa ke sana seperti permintaan Ibu tadi. Dan semoga Ibu dan teman-teman perjalanannya lancar. Amin. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Ya. Podcast kita tutup. Terima kasih atas saran-sarannya, terima kasih atas informasinya juga. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya.